Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rosamelia dengan NIM A320200134. Di sini saya akan mengawali dari rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bab 11, yaitu pembelajaran dan kemampuan kognitif di wilayah konten. 1. Pengetahuan ahli dan pengetahuan konten pedagogis. Pengetahuan ahli terkadang disebut sebagai pengetahuan isi subjek, berarti pengetahuan yang sangat baik tentang disiplin tertentu. Hal yang dibutuhkan guru selain pengetahuan ahli adalah pengetahuan konten pedagogis, mengenai cara efektif dalam mengajarkan disiplin ilmu tertentu. Berpikir maju atau berpikir mundur, guru dapat membimbing siswa dalam sejumlah strategi belajar yang efektif dan strategi metakognitif untuk belajar. 2. Membaca. Ahli membaca Stephen Hall 2002 berpendapat bahwa 3 tujuan utama instruksi membaca harus membantu anak-anak. 1. Secara otomatis mengenali berbagai kata. 2. Memahami teks. 3. Termotivasi untuk membaca dan menghargai membaca. Tujuan ini saling terkait. Jika anak-anak tidak dapat mengenali berbagai kata secara otomatis, mereka tidak akan dapat memahaminya. Jika mereka tidak bisa memahami teks, mereka tidak mungkin termotivasi untuk membaca. Analisis terbaru oleh Richmeyer 2004 hingga 2008 berfokus pada proses kognitif seorang anak dalam rangka membaca kata yang tercetak. Dalam pandangannya, 3 proses tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyadari unit suara dalam berbagai kata yang terdiri atas mengenali fonem. 2. Mengodekan kata yang berkaitan mengubah berbagai kata yang diubah menjadi suara. 3. Mengakses arti kata yang terdiri atas menemukan representasi mental arti kata. Selanjutnya ada model pengembangan membaca. Dalam satu tampilan, keterampilan membaca berkembang dalam 5 tahap. Childs 1979. Tahap 0, dari lahir hingga kelas pertama, anak-anak menguasai beberapa prasyarat untuk membaca, banyak mempelajari perkembangan kiri ke kanan dan urutan membaca, cara mengidentifikasi huruf abjad, dan cara menulis nama mereka. Tahap 1 pada kelas pertama dan kedua. Banyak anak mulai membaca. Mereka melakukannya dengan belajar melafalkan berbagai kata individu, menerjemahkan huruf individu atau kelompok huruf menjadi suara, dan suara menyatu dengan berbagai kata. Tahap 2 di kelas kedua dan ketiga. Anak-anak lebih lancar dalam mengambil berbagai kata individu dan keterampilan membaca lainnya. Namun pada tahap ini, membaca belum banyak digunakan untuk belajar. Tahap 3 di kelas 4 hingga 8, anak-anak semakin cepat dalam memperoleh informasi baru dari teks. Tahap 4 pada tahun sekolah tinggi, banyak siswa menjadi pembaca yang kompeten. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami materi tertulis dari berbagai perspektif. Selanjutnya ada pendekatan membaca, antara lain pendekatan fonik, menekankan bahwa membaca instruksi harus fokus pada hal yang berkenaan dengan suara dan aturan dasar untuk menerjemahkan simbol yang diterjemahkan ke suara dan penyederhanaan materi. Yang kedua ada pendekatan keseluruhan bahasa, pendekatan yang menekankan bahwa instruksi membaca harus paralel dalam pembelajaran bahasa alami anak dan materi bacaan harus utuh dan bermakna. Selanjutnya ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif membaca menekankan pengodean dan memahami berbagai kata, pengetahuan, dan mengembangkan strategi membaca ahli. Pengodean dan pemahaman kata. Pendekatan kognitif menekankan proses kognitif yang terlibat dalam pengodean dan pemahaman berbagai kata. Gunning 2010. Pentingnya keterampilan metakognitif tertentu dan meningkatkan otomatisasi yang ditandai dengan kefasihan. Tompkins 2011. Selanjutnya pengetahuan awal. Penekanan lain dalam pendekatan kognitif membaca adalah pengetahuan awal siswa tentang topik yang terkait dengan yang diingat dari membaca, tentang topik dan kemampuan mereka untuk membuat kesimpulan yang benar mengenai materi bacaan. Meyer 2008. Selanjutnya, strategi mengembangkan membaca ahli. Pada pendekatan instruksi strategi
Transaksional pendekatan kognitif membaca yang menekankan instruksi strategi, terutama strategi metakognitif. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivisme sosial membawa aspek sosial membaca ke garis depan. Ariza dan Lab 2011, Hibbert dan Raphael 1996. Konstruktivis kognitif menekankan konstruksi makna oleh siswa. Konstruktivis sosial menekankan makna yang dinegosiasikan secara sosial. Dengan kata lain, makna tidak hanya melibatkan kontribusi pembaca, tetapi juga konteks sosial dan tujuan membaca. Ariza dan Lab 2011. Selanjutnya, pendekatan konstruktivis sosial. Pengajaran timbal balik, pengaturan pembelajaran saat siswa bergiliran memimpin kelompok diskusi kecil juga dapat melibatkan instruksi perancah guru. Penelitian tentang pengajaran timbal balik menunjukkan bahwa ini adalah strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Webb dan Palinsar 1996. Yang terakhir, koneksi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari perspektif konstruktivisme sosial, sekolah bukan satu-satunya konteks sosial-kultural yang penting dalam membaca. Keluarga dan masyarakat juga penting. Ariza dan Lab 2011. Perhatian khusus adalah pengalaman bahasa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Pogrow 2009. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya.